Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo guys, tunggu aku di podcast Penyu. Podcast emang nyantai dan seru. Sampai ketemu di sana. Halo semuanya, aku Ainun. Jangan lupa saksikan aku di Penyu, podcast emang santai dan seru. Jangan lupa Saksikan podcast kita di Penyu, podcast emang nyantai dan seru. Halo guys, balik lagi sama gue Gesta Sebenarnya di Penyu, podcast emang nyantai dan seru. Oke, sekarang kita bakal bahas apa sih guys? Karena kita kaum Gen Z, cocoknya kita bahas mental health gak sih yang lagi booming gitu. Bener Apalagi? banget. Apalagi di zaman sekarang tuh Gen Z tuh terkenal dengan mental health atau gangguan mental ya kan, bener banget. Apalagi untuk kalangan-kalangan yang mungkin Gen Z tuh banyak banget tekanan di luar sana Iya, dari betul banget. sekolah, pekerjaan, terus apa- Keluarga. Iya bener banget. Iya. Terus Gen Z itu selalu dikait-kaitkan kenapa sih mentalnya tuh lemah gitu. Cenderung gampang tersinggung, emosional gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama kita kedatangan narasumber yang gak kalah seru dan asik kayaknya. Kita langsung aja ya sambut, kita perkenalkan rekan saya Duta dan satu lagi rekan saya Ainun. Di sini kita akan berbincang seru mengenai apa sih itu mental health gitu. Kenapa sih bisa terjadi di kalangan Gen Z gitu. Iya, dan di kehidupan mereka. Iya. Langsung kita tanyain aja ke narasumbernya. Oke, kita ngobrol santai aja di sini. Iya. Boleh ya? Boleh. Aku pengen nanya nih, udah beberapa ada yang ditampung sama aku, banyak banget nih teman-teman yang nanyain. Coba kasih sejarah atau gambaran sih menurut kalian tuh mental health itu kenapa, apa sih gitu? Nah, jadi ini aku mau jelasin latar belakangnya dulu ya. Kan Gen Z itu kan lahir pada tahun 1997 sampai 2012 kan. Nah, mereka tuh tumbuh di di masa-masa transisi gitu, di mana dunia itu kayak mulai lebih terbuka soal kesehatan mental. Nah, jadi jadi bukan berarti itu Gen Z itu lebih lemah, tapi mereka tuh kayak lebih berani buat speak up atau buat ngomong gitu soal perasaan mereka. Nah, kalau dulu kayak generasi milenial, kayak generasi sebelumnya lah gitu, mereka tuh kayak nggak biasa gitu kalau ngungkapin perasaannya gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih banyak diam, karena kalau misalnya mereka ngungkapin perasaannya, mereka tuh bakal dianggap kayak lemah lah gitu. Nah, kalau sekarang ketika Gen Z mengungkapkan perasaannya, mereka tuh malah dibilang baperan gitu. Padahal ya sebenarnya tuh mereka tuh lebih sadar gitu, kayak lebih sadar soal hal-hal yang soal hal-hal yang menyangkut kesehatan jiwanya gitu.
Terus kalau misalnya ada yang bilang dikit-dikit mental health gitu, ya karena mereka tuh lagi hidup di di zaman-zaman yang perlu banyak tekanan tapi penuh dengan kesadaran gitu. Masa transisi mungkin ya kan. Iya, dari apa itu sih. Terus generasi kita juga bukan maksudnya dikit-dikit tersinggung ya. Tapi karena kita tuh hidup di era yang transisi konektivitas digital itu 24/7 gitu ya. Jadi ekspektasi sosial kita tuh kadang ngebikin pressure ya gitu. Terus kan banyak juga kan kita tuh Gen Z yang sadar isu-isu penting gitu ya, kayak politik gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu tuh ngedorong kita tuh buat lebih terbuka lah soal emosi gitu. Udah mulai harus mulai melek gitu ya. Iya. Wah, seru banget ya Nya. Iya, bener banget. Mungkin kita bakal dengerin pengalaman pribadi mungkin Iya, ya. mungkin. Yang Ada curhat-curhatan mungkin ya. jadi kecil kali ya. Oke. Ya kayak siapa nih? Kita mulai guys. Kita mungkin dari Nita dulu kali ya. Iya. Tadi dari Iman. Oke. Mungkin kalau misalnya tekanan tertinggi itu buat kenapa aku mungkin ada di sosial ya. Ya, karena kan gimana ya, pandangan orang ke kita tuh emang nggak bisa kita kontrol juga kan gitu, nggak bisa kita, kamu kenapa sih mandang kita gini gitu ya, nggak bisa kita nggak bisa kita batasin juga gitu ya. Tapi dengan kita berusaha kayak menerima gitu ya, kayak pandangan orang lain gitu ya, kayak kamu gini-gini ya, itu salah satu menjadi bikin kita lebih tenang, udah biarin orang lain ini gitu ya, bukan siapa-siapa gitu ya. Mungkin kalau dari keluarga biasanya sih yang banyak ini ya, Pressure. iya pressure-nya gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku pribadi tuh di pressure-nya tuh di pendidikan gitu ya, bukan di mana-mana gitu ya. Karena sejarahnya keluarga aku tuh pendidikan sarjana yang tinggi lah, ada yang doktoral juga gitu. Jadi ke generasi aku yang setara-taranya sepupu-sepupu aku juga tuh agak tertekan gitu sama pendidikan yang ada di keluarga besar kita. Terus selalu ambisius mungkin ya. Iya, mungkin harus mengikuti gitu ya, harus mengikuti jejak yang udah ada gitu dari dulunya gitu ya. Masuk negeri ya harus masuk negeri gitu deh istilahnya mah. Lalu tanggapan Kak Dulita gimana nih mengenai tekanan atau pressure dari tersebut, kayak harus dituntut kamu harus ke Universitas Anu misalkan, harus seperti itu, atau mungkin seperti apa? Karena aku orangnya emang agak sedikit bandel ya kalau dibilang itu ya, lebih semakin keras suara mereka semakin aku inilah Berontak gitu. Iya gitu ya. Gitu tuh enggak sih? Betul banget Ya kan? Kalau dari aku sendiri sih gak harus sih, gak harus kayak kamu harus masuk ke univ ini enggak juga gitu ya. Karena aku yakin gitu ya di universitas manapun kita tuh niatnya tuh belajar gitu, bukan untuk main kan gitu ya. Belajar gitu ya, nyari pengalaman kan ya. Termasuk di univ ini juga kan bagus sih menurut aku ya, gitu ya, dan seru juga di sini gitu kan, gak jauh juga dari rumah. Ini lebih ke sengalir Iya, ngalir banget gitu ya. Apa sih bahasa modernnya tuhnya? Let it flow nggak sih? Iya, let it flow. Oke, kita lanjut ke narasumber kita kedua mungkin ya, ke Kakak Ainul. Mungkin Kakak Ainul bisa ceritakan tentang pengalaman kelam mungkin bisa disebut ya di masa lalu gitu, seperti apa? pribadi. Iya. Mungkin agak deep gitu. Nggak apa-apa nih pengalaman pribadi Nggak apa-apa. Kalau aku sih ya, kalau misalnya pengalaman pribadi mungkin dari keluarga ya, karena keluarga aku tuh banyak tekanan gitu. Kadang mereka tuh mungkin kalau dari generasi orang tua kan milenial ya. Nah, kalau mereka tuh kan biasanya dari generasi milenial kurang mengerti soal perasaan anaknya gitu. Jadi mereka tuh kayak ngomong tuh asal aja gitu, yang mikirin perasaan itu. Mereka tuh yang mikirin omongan mereka tuh bakal nyakitin perasaannya atau enggak, bakal nyakitin perasaan anaknya atau enggak gitu. Jadi mereka tuh kayak ya udah bodo amat gitu, asal aja kalau ngomong. Dan itu kayak ngebuat aku kayak kayak
tekanan sendiri gitu ya mungkin ya. kayak ya udahlah aku teh sabar aja, ngalah aja gitu ya, namanya anak gitu ya. Kalau misalnya dilawan juga kan nggak mungkin gitu kan, nggak baik karena itu orang tua gitu. Jadi kayak banyak ngalah, banyak dipendam, akhirnya kayak emosional sendiri gitu. Iya. Jadi bom waktu bener. Jadi kayak ya udah weh gitu. Terus mungkin apa ya, dari lingkungan pertemanan juga bisa gitu. Kadang mungkin ada omongan yang dari temen tuh kadang nggak enak masuk ke hati tuh. Nyakitin gitu ya. Cuman kayak ya udahlah pendem aja, namanya juga temen yang mungkin kita lawan nanti kayak pertemanan rusak gitu kan. Tapi lama-lama itu tuh ngaruh banget gitu ke mental aku tuh, ngaruh gitu, kayak semakin aku pendem teh diri aku tuh jadi malah emosional gitu, malah kadang menyakiti diri sendiri gitu. Dan itu nggak baik ya gitu. Jadi ya itulah mungkin dari pengalaman aku kayak gitu. Kalau menurut Kak Ainun tuh didikan orang tua seperti itu tuh baik atau enggak sih buat kesehatan mental gitu khususnya? Karena kan mungkin dari sisi positifnya mungkin ketegasan mungkin ya. Ya, cuma menurut aku mah kurang cocok sih itu kalau dilihat dari generasi sekarang. Dan kayak itu tuh kurang cocok gitu, karena apa ya, karena kalau misalnya dididik kayak gitu tuh malah ngebuat si mental anak tuh malah makin hancur gitu, down gitu. Iya, harusnya mereka tuh mungkin bisa cara lebih baik lagi gitu ke anaknya, ngasih tahu teh ini gini gitu. Jangan apalagi kayak dibanding-bandingin sama anak tetangga gitu. Kamu harus gini ya, kamu harus gini ya gitu. Wah, itu mah langsung kena hati banget itu. Wah, menarik banget ya Nya. Bener-bener dari tadi curhat Kakak Dwita, Kakak Ainun tentang pengalaman pribadi, masalah-masalah di masa lalu gitu kan. Wah, ternyata penting banget ya guys ya, dari pengalaman-pengalaman yang mungkin udah diceritain tadi gitu ya. Kalau misalnya apa sih namanya, parenting dari orang tua tuh benar-benar harus apa ya, top banget, terus nggak jadi bom waktu untuk kedepannya gitu ya. Harus mengerti gitu gimana sih si anaknya itu merasakan hal apa gitu yang si anaknya itu ada keluh kesah apa gitu, jangan selalu disalahkan. Menjadi si anaknya itu tertekan. Karena secara nggak langsung gitu ya Nya, aku lihat teman-teman di lingkungan aku gitu banyak yang merasa tertekan tuh di masa-masa kecil gitu, kayak kekerasan, terus kayak ya mungkin orang tua kita niatnya baik mungkin ya untuk tegas gitu, untuk mengatakan tidak, tapi cara parentingnya itu yang salah gitu, menjadi bom waktu. Iya benar banget. Tadi seberjalannya waktu mungkin beda-beda banget kan ya untuk parenting yang ada gitu ya. Jadi kalau di zaman dulu mungkin lebih keras, akan lebih baik buat di zamannya milenial. Kan mungkin untuk di zaman sekarang agak dilembutin lagi biar anak-anak Gen Z juga lebih nurut. Karena berbeda juga karakternya ya untuk saat ini gitu. Mungkin karakternya lebih harus soft kali ya. Oke, kita bakal tanya lagi ke narasumber nih, kira-kira kenapa sih kesehatan mental tuh penting banget gitu? Mungkin boleh dijawab. Oke, jadi aku mau jelasin kenapa kesehatan mental itu penting banget bagi generasi Gen Z gitu ya. Karena generasi Gen Z tuh mereka tuh menghadapi tantangan yang unik gitu, yang membuat mereka tuh lebih rentan terhadap masalah psikologis kayak seperti kecemasan, depresi, sampai stres gitu. Biasanya tuh dari paparan media sosial itu ngaruh banget gitu. Jadi kan tumbuh di era digital, yang dimana media sosial itu menjadi bagian besar dari kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, paparan berlebihan kayak cyberbullying kayak gitu-gitu, konten negatif itu tuh bisa menjadi tekanan yang kurang sempurna gitu untuk Gen Z. Terus kayak Gen Z juga menghadapi tekanan dari berbagai aspek, misalnya kayak dari aspek akademik gitu, atau pekerjaan, soal ekonomi juga. Kalau misalnya dari aspek akademik, kebanyakan tuh dari tugas-tugas sih, mungkin karena mereka dapat tugas dari beberapa dosen itu yang deadline-nya tuh harus detik itu juga, hari ini juga mepet banget. Jadi mereka tuh kayak apa ya, jadi kayak stres gitu mereka tuh. Akhirnya mereka
depresi kayak gitu, jadi kena mentalnya, kena psikisnya kayak gitu. Nah mungkin kalau di pekerjaan ya mereka tuh lebih ditekanin kayak mungkin targetan kerjaan, terus kayak kerja berjam-jam lembur gitu, jadi kan psikisnya juga kena gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Ya, terus data dari UNICEF tahun 2021 juga tuh bilang ya kalau misalnya 45% dari Gen Z tuh ngerasa stres berat tiap hari gitu ya, entah itu tekanan dari luar atau dari dirinya sendiri gitu ya. Seperti yang kita tahu kan Gen Z tuh bukan apa-apa dipikirin gitu ya, tapi kalau ada yang aneh dikit tuh kan kadang kayak apakah iya gitu, Iya, masa sih gitu, Overthinking iya ya. overthinking kan. Jadi gimana ya, Gen Z tuh bukan baperan juga kan gitu, lebih ke kayak berusaha buat menuhin ekspektasi di luar gitu ya kan. Meskipun kita udah berusaha yang terbaik juga kan gitu, tapi kadang ada aja gitu orang yang kayak ya lah gitu komennya ya gitu. Terus yang tadi akademik tadi nih aku bahas ya, yang kayak yang depresi dan segala macam ya. Ada sih kasusnya di tahun Oktober 2022 ya, di salah satu kampus ternama ya. Umurnya 18 tahun gitu ya. Mudah banget ya. Iya masih 12. Masih muda banget lah ya. Dia tuh bully gara-gara karena psikologisnya kena gitu. Entah karena tugas kah gitu, karena orang tua kah gitu ya. Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Terus kebanyakan dari generasi kita juga kan lebih mendam sendiri kan gitu ya, seperti yang kalian ketahui gitu ya. Kalau misalnya cerita ini, aduh kayaknya nggak ini deh gitu ya, beda perspektifnya gitu ya. Selalu takut gitu. Iya gitu ya, selalu takut lah untuk mengutarakan perasaannya gitu ya, apalagi ke orang tua kan, karena yang lebih beda apa itu generasi kan gitu ya. Kalau kalian sendiri gimana, suka sharing sama orang tua nggak kira-kira? Ya sama banget sih, aku juga kadang berpikir buang waktunya tersebut gitu, dari parenting orang tua yang tidak aku bilang kan, terus dari lingkungan pertemanan, perundungan, cyberbullying gitu kan, itu bisa banget kena gitu mental di kita gitu. Ya, apalagi bener banget yang di kata Ayu, kalau misalnya era digital itu beneran kayak pressure-nya lebih besar banget. Apalagi kayak misalnya kita lihat sosmed dikit nih, ada yang posting HP baru atau mungkin kita bakal lebih kayak, ih kenapa aku nggak kayak gini? Iya, ada kayak gitu ya. Mungkin Merasa kenapa sih aku beda gitu. kenapa aku beda, kenapa aku nggak tidak sama gitu. Mungkin lebih ke kayak gitunya ya, karena yang di era digitalnya lumayan agak sedikit Mempengaruhi gitu, mempengaruhi ya, benar. mempengaruhi lifestyle gitu. Iya, benar. Dan di Gen Z ini juga di lingkungan kita sendiri gitu, kesehatan mental tuh sangat benar-benar harus banget dijaga gitu, karena kan yang tadi dijelasin sama Kak Dewita, dan juga kasus Oktober ya tahun 2022 sampai bunuh diri gitu, semengerikan itu gitu kan, disebabkan oleh kesehatan mental. Jadi yang aku bisa simpulin gitu ya, kesehatan mental tuh jangan dianggap remeh gitu, jangan dianggap sepele, karena itu bisa menjadi bom waktu terus menerus, dia kepikiran terus menerus, dan akhirnya depresi gitu kan, depresi berat, amin-taminnya sampai bunuh diri gitu kan, itu menyakiti dirinya sendiri. Aku juga kayak ngerasain sih, kalau aku tuh dulu tuh tipikal orang yang nggak mau bercerita kan, jadi kalau misalnya ada masalah apapun ya udahlah pendam aja sendiri gitu. Takutnya bercerita tuh malah membebani orang gitu pikirannya, kayak orang tuh mau nggak ya dengerin cerita aku, jadi akhirnya aku pendam. Tapi lama-lama tuh nggak enak gitu di pikiran, kayak lama-lama tuh kayak takut stres gitu. Jadi akhirnya aku kayak berusaha pelan-pelan buat kalau misalnya ada masalah atau lagi kenapa gitu, buat cerita ke orang-orang terdekat aku gitu, supaya ya mental aku baik-baik aja gitu. Aku nggak mau kalau sampai masalah-masalah yang aku pendam itu jadi bumerang gitu buat hidup aku gitu. Nah, gitu. Jadi kita jangan jangan menyepelekan soal kesehatan mental gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua kalau misalnya lagi ada masalah atau apapun ya jangan dipendam gitu, lebih baik diceritakan aja gitu, biar diri kita juga lega gitu. Tapi cerita juga kita nggak bisa ke sembarangan orang, Betul. harus ke orang-orang yang dekat atau yang tepat gitu, Betul banget. yang
kan contohnya banyak juga ya kita bisa lihat di luar, dia cerita nih curhat tentang keluarganya dibocorin sama dia ini kayak gitu. Kepikiran nih dia, aduh kenapa ya jadi nyebar gini, jadi pressure lagi kan, bikin stres gitu kan, bikin stres, itu kesehatan mentalnya mau meningkat atau berkurang gitu kan. Jadi kita harus apa ya, jaga-jaga gitu, harus filter lagi kita cerita pada orang yang tepat apa enggak nih gitu, jangan apa ya oversharing gitu nih gitu ya. Mungkin kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya mungkin bisa juga nih misalnya sharing-sharing lucu juga ke kita ya, pengalaman-pengalaman asik atau enggak tentang kehidupan kalian juga. Mungkin nextnya kalian punya cerita-cerita horor mungkin ya, bisa disalurkan ke podcast kita karena penyu ini tersendiri gitu, bukan hanya menampung cerita-cerita tentang kesedihan atau tentang apa ya, problem-problem masalah kehidupan gitu. Buat kalian yang punya pengalaman seru, pengalaman horor, boleh juga kok dimasukin ke podcast kita. Iya. Ya, ngomong-ngomong tentang digital ya, kamu pernah gak sih merasa kalau kita tuh lebih panik tidak megang HP dibandingkan kita tuh panik ketinggalan dompet? Iya, bener banget. Karena Gen Z rata-rata sekarang gitu ya, selalu menyimpan segalanya tuh di media sosial atau di gawai gitu ya, HP tersebut, yang mengakibatkan ketergantungan gitu, nggak bisa lepas gitu. Iya, benar banget. Mungkin karena HP juga sekarang untuk di kayak seperti M-banking itu tuh udah di HP dompet juga. digital gitu kan. Mungkin Gen Z lebih lebih worry kalau misalnya tidak bawa HP mungkin gitu ya. Berarti apa ya? Aku juga termasuk deh kayaknya ke golongan itu yang nggak bisa gitu. Ya kan? Gen Z lebih panik kalau nggak bawa HP dibandingkan nggak bawa. Karena segalanya gitu kan di situ gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang digital di media sosial, kenapa sih Gen Z itu nggak bisa lepas gitu dari gawainya gitu, dari handphone banget gitu? Kenapa sih? Mungkin boleh bisa dijelaskan gitu kalian. Ini deh gampangnya kan Gen Z itu emang dari kecil itu udah akrab banget lah sama yang namanya teknologi gitu. Nah, dulu tuh generasi sebelumnya kan mainnya di luar gitu ya kan. Nah, kalau Gen Z kan mainnya ya di dunia maya kayak gitu, kayak di media sosial tuh jadi tempat buat mereka cari informasi, kayak update tren, bahkan cari teman baru gitu. Kan sekarang banyak banget ya kayak aplikasi-aplikasi buat cari teman-teman baru kayak gitu kan. Nah, kadang mereka tuh lebih gampang kayak curhat tuh di DM atau di story gitu daripada ketemu langsung, bener nggak? Iya benar, betul kan. Nah terus kalau misalnya di media sosial juga mereka tuh media sosial itu jadi ajang buat nunjukin diri gitu, kayak mau pamer karya, outfit, atau sekedar kayak share meme lucu kayak gitu kan. Banyak juga yang akhirnya nemu komunitas yang satu frekuensi, jadi ngerasa lebih nyambung gitu kalau ngobrol sama itu. Terus Gen Z juga kan rata-rata nih ya ngabisin waktu buat gadget tuh sekitar 7 jam per harinya, 38 menit ya, bahkan lebih sih. Iya, bahkan ada yang sampai 12 jam gitu. Ya karena apa ya, di medsos itu memicu fenomena yang perbandingan sosial gitu ya, yang dimana itu menyebabkan kecemasan dan depresi gitu ya. Ada nih studi dari UI ya tahun 2021 menemukan bahwa 95,4% remaja usia 16-24 tahun itu pernah mengalami gejala kecemasan, dan 88%-nya itu mengalami gejala depresi yang diakibatkan oleh komentar negatif yang dari medsos itu. Berarti kecemasan berlebih juga bisa mengakibatkan rusaknya kesehatan mental ya dari si Gen Z tersebut gitu. Karena yang aku lihat gitu, kemana-mana kan pasti bawa handphone nih. Sehari aja nggak megang handphone tuh rasanya cemas banget kan gitu. Resah gitu. Nah, keresahan itu tersebut justru yang menjadi gangguan-gangguan psikis gitu. Kalau kan ada istilah FOMO kan, fear out missing out kan, fear out missing out.
yang dimana kita tuh takut gitu ketinggalan tren tuh, Iya, gitu. Takut ketinggalan nanti di zaman kota gitu. tuh kayak Katro ih gitu ya. kamu tuh nggak update banget sih Iya. gitu kan sekarang gitu kan. Ya Menjadi overthinking kan. iya gitu Iya. ya. Apakah kita terlalu bergantung ke media kah atau Iya, gimana betul. itu kan pikiran kita jadi kayak gitu. Tapi si Gen Z ini tersebut tuh lahirnya berbarengan dengan teknologi gitu. Iya. Jadi kan mau nggak mau kita tuh mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Iya. Beda sama yang kayak mungkin zaman yang kayak sebelumnya mereka kayak mungkin masa kecil itu ngebolang, Iya, gak sih, iya. kayak bisa main layangan, Iya. terus apa lagi biasanya yang Main Iya, kelereng gitu iya, kan. iya. Tapi waktu aku umur berapa ya, sekitar 10 sampai 15 tahun mungkin ya, SD mau ke SMA tuh SMP tuh masih main yang kayak gitu. Iya. Karena HP-nya tuh masih bentuk yang apa ya, yang kotak kecil gitu ya, bukan kayak Masih- sekarang lah gitu. Masih Iya. terlihat gitu. Iya, masih kealamin lah gitu, kayak main-main ke Main di alam itu di Masih outdoor, juga iya. kan gitu. bisa banget ngebolang gitu. Mungkin kalau untuk di zaman yang sekarang, kalau mainnya HP, Mobile Legends, Iya, game apa udah game-game yang mungkin kita udah tidak bisa ngerti ya guys. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang handphone gitu, aku pengen nanya nih ke narasumbernya, kalian pertama kali dikasih handphone tuh kapan sih gitu? Tahun berapa? Aku pengen tahu nih. Kalau aku ya, kalau pengalaman aku pertama kali dikasih handphone itu pas SD kelas 5. Cuman itu tuh belum paham banget sama teknologi gitu. Iya. Jadi awal itu dikasih tab, cuman itu tuh cuman buat main game sama nonton YouTube doang gitu. Nggak ngerti teknologi itu harus digunain seperti apa gitu. Jadi udah buat seru-seruan doang. Tapi apa ya, akhirnya makin kesini mungkin makin gede kali ya, makin paham soal teknologi. Akhirnya lama-lama ya apa ya, Makin berkelanjutan. gitu. Ikuti perkembangan Iya. zaman. Untuk perkembangan zaman sampai akhirnya sekarang ya kemana-mana harus bawa HP terus, Iya. nggak bisa lepas dari HP gitu. Dari kelas 5 SD berarti ya? Iya deh teman-teman. Kalau dari Kardita? Kalau aku tuh dulu pernah dikasih HP kecil gitu loh, yang kecil banget deh, kalau nggak salah mereknya ada deh gitu ya. Dulu kan karena jarak rumah aku ke sekolah tuh sekitar 2 km kan. Iya. Dan aku tuh selalu diantar jemput ya. Jadi pulang jam berapa tuh aku pakai HP ini tuh buat nelpon papa gitu. Jemput jam ini gitu. Khusus buat komunikasi mungkin. Iya, lebih ke telepon aja, Iya, tapi iya. ya nggak ngerti gitu lah apa yang ada selanjutnya tidak ada Belum itu. secanggih Iya. masa Iya. sekarang gitu ya. Terus di kelas berapa ya, 9 SMP yang waktu kenaikan mau ke SMA, aku dikasih yang HP yang kayak zaman sekarang nih, yang Iya, gede udah gitu ya, canggih-canggih yang gitu ya. canggih gitu ya. Emang dari awal dikasih HP yang gede kayak gini tuh bikin apa ya, nggak ngerti gitu, Iya. apa sih isinya tuh gitu, kayak kok bisa ini, bisa itu lah ya. Terus kakakku juga kayak ngasih tahu kan gitu, ngajarin gitu kalau misalnya HP ini tuh bisa apa aja gitu ya. Terus masuk ke zaman era sekarang yang dimana HP udah apa ya, udah ada AI-nya Iya. kan, dimana kita juga harus berusaha belajar deh Iya. gitu sama si AI ini tuh gitu, belajar mempergunakannya gitu ya, kayak bantu-bantu tugas dikit lah bisa gitu ya. Terus tapi dari itu juga ternyata tekanan dari HP tuh lebih terpressure daripada tekanan langsung gitu. Karena aku sendiri nih ya menggantungkan apa ya, nggak menggantungkan juga sih, lebih ke kayak dan sekarang juga kita kan udah masuk ke era digital yang baru ya, yang dimana penggunaan artificial intelligence gitu. AI ya? Iya, AI gitu yang sering dipakai Iya. juga gitu ya. Kita juga pakai sering pakai kan gitu buat bantu tugas gitu ya, nyari referensi gitu. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku ya zaman dulu tuh aku makainya Brandly. Iya. Pernah tuh pakai Brandly. Iya banget lagi. Dulu tuh kan karena belum ada AI gitu ya. Jadi kita tuh pas waktu zaman-zaman kayak SD, SMP itu kita makanya Brandly gitu. Iya. Tapi pas udah SMA tuh rada-rada udah tahu sedikit nih tentang AI gitu. Iya. Sampai kalau misalnya dulu nyari jawaban tuh pusing sendiri gitu kan. Benar. Apa ya, karena ada kapasitas dari Brandly kayak jawabannya udah nih segini gitu, udah diakses semua, jadi kayak
nggak bisa lagi gitu ngaksesnya. belum tentu benar juga lagi ya. Iya, Oh, ada Kalau komen gitu. apa nih guys? Biasanya ada komen apa? Ada komen negatifnya kayak, oh ini salah nih jawabannya gitu Kalau kan. nggak yang dia pasti bilang gini, Maaf, maaf kalau salah. Iya. Biasanya itu kan Iya, ya. maaf lagi. Terus di brand itu waktu zaman aku ya, pasti zaman kalian juga pasti mengalami dong, Iya. yang udah beberapa kali searching dan udah limit gitu. Iya pasti. Iya. Harus berlangganan. Iya. Waktu dulu kan mikirnya masih bocah gitu kan, mau berlangganan asal lebar gitu kan kalau ininya mah. Nah, ngomong-ngomong tentang media sosial nih, menurut kalian penggunaan handphone tuh di zaman sekarang tuh ada positif dan negatifnya dong. Iya. Nah, menurut kalian positifnya apa dan negatifnya apa nih? Boleh? Kalau menurut aku ya, dari sisi positifnya dulu, mungkin kan sekarang banyak banget generasi Gen Z itu yang jadi konten kreator gitu. Ya, Nah, menurut aku itu tuh sisi positifnya karena itu tuh kayak ngebantu jadi ladang cuan bagi mereka gitu, di tengah-tengah apa ya, kayak mereka lagi santai gitu, mungkin mereka bisa buat video-video kayak tutorial apapun itulah kayak gitu. Itu kan bisa jadi ladang cuan bagi mereka. Jadi itu sisi positifnya. Tapi kalau sisi negatifnya mungkin banyak banget sih netizen yang jahat-jahat gitu soal komentar-komentar Iya, gitu, bahkan sampai kayak nyakitin hati banget gitu, kayak menghina-hina gitu. Orang nggak salah apa tapi ya sama namanya netizen gitu ya, kayak dihina-hina, dilebih-lebihkan gitu. Jadi kan penggunaan media sosial tuh jadi ngaruh ke dampak psikis kita gitu, karena ya komentar-komentar netizen yang negatif itu gitu menurut aku. Ya, Oh, menurut mungkin kalau menurut aku ya dampak positifnya tuh apa ya? Jadi gampang itu ngakses informasi kemana-mana Iya. tuh gitu ya. mempermudah gitu. Iya, nggak perlu ribet pakai kayak komputer, laptop kayak gitu kan. Dulu kan pakai komputer kan gitu yang ada CPU-nya. Iya, kan. betul. Kalau sekarang kan tinggal kita buka. Bisa bawa-bawa kemana-mana Iya, juga lagi ya. gitu ya. Tinggal buka aplikasi apa dan kita cari dan semuanya ada gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya dampak negatifnya itu kadang terlalu ketergantungan gitu Iya, kita tuh betul sama dunia digital ini tuh, karena apa ya, malah jadi nanti ke kita itu kayak ada apa ya, acuan gitu. Iya. Misalnya kita lihat konten orang lain yang gitu sukses di umur segini, Iya. gini kan udah bisa umroh orang gitu. Iya, benar banget. Nah itu kan malah jadi apa ya, ke kita Kesepian gitu ya. iya gitu, kayak aduh kira-kira bisa nggak ya gitu kayak Iya. gini gitu ya, malah jadi bahan acuan gitu. Betul, betul. Negatif gitu. Tapi Nya, ngomong-ngomong tentang media sosial, kita perlu istirahat sejenak gak sih? Perlu banget sih. Karena kan jenuh gitu kan bawaannya media sosial terus, scroll-scroll TikTok, Instagram. Itu juga perlu banget gak sih buat refreshing gitu. Kayak entah itu pantai atau ngempi, muncak gunung kayak sama teman-teman gitu ya. Trekking, Iya. asik banget ya kayaknya. Iya, karena apa ya, kayak bosan aja gitu kalau setiap hari dipenuhi oleh media sosial gitu. Menurut kalian gimana nih? Kalau aku emang perlu ya, jujur ya, karena dunia digital tuh atau medsos tuh bikin capek sih ya. Kalau biasanya aku refreshing tuh apa ya, kayak sharing ke teman berdua lah gitu, Iya. kayak deep talk Di gitu. talk gitu ya. Ya terus aku apa ya, olahraga juga gitu, nge-gym gitu ya, buat menjauhi dari si medsos itu ya, biar fokus deh gitu sama diri aku gitu, biar Betul. apa ya, pikirannya juga fresh gitu. Kalau dari kakak ini, Kalau aku kan kebetulan aku anak kosan gitu ya. Iya. Kalau misalnya aku lagi ngerasa capek sama media sosial gitu, biasanya aku tuh kumpul gitu di bawah sama anak-anak kosan yang lain gitu. Kita kayak ngobrol aja gitu. Kadang kita tuh bikin apa ya, kayak bikin acara misalnya makan-makan barbekyuan atau apa gitu. Jadi kan apa ya, kita tuh nggak melulu ke media sosial gitu. Jadi kita tuh lebih banyak interaksi langsung sama orang-orangnya gitu kan. Terus kadang aku juga misalnya lagi stres gitu, me time juga ke jalan-jalan untuk taman-taman gitu, nikmatin udara segar kayak gitu sih. Kalau nggak ya ke Curug gitu kan, karena udara di Curug kan segar gitu ya, adem gitu ya, asli. Jadi bikin ke otak tuh ya ikutan enak aja gitu, ikutan tenang gitu. iya betul. Itu sih healing aku kayak gitu sih. Wah, menarik banget ya Nya, pembahasan kita dari tadi gitu. Dari kesehatan mental sampai ke healing gitu kan. Ngomong soal healing nih ya,
kayaknya kita juga healing tuh bukan cuma tentang kita nongkrong, hangout sama teman atau kayak gimana segala macam tuh. Mungkin bisa juga kita berdiam diri di kamar terus tiduran, itu mungkin juga termasuk healing kali ya buat manusia yang introvert gitu ya. Oke, kalau sekarang boleh kali ya kasih pesan nih buat jadi kalian yang dulu atau pas kalian lagi masa-masanya down banget gitu ya, boleh bisa bangkit lagi dari situasi kayak gini, kalian bakal bilang apa? Boleh dari kakak Dwi dulu. Kalau aku yang pertama tuh bilang terima kasih dulu ya karena dapet cobaan gitu, dan terima kasih juga buat diri aku tuh udah bertahan gitu sampai saat ini, karena dari semua cobaan atau masalah yang datang itu untuk perkembangan diri kita sendiri gitu, buat diri aku juga gitu ya, supaya lebih berkembang lah dengan baik gitu, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, gitu. betul. Mungkin kedepannya aku bakal lebih terbuka deh gitu sama sahabat aku atau enggak sama orang tua deh gitu ya, biar nggak dipendam sendiri gitu ya. Semoga diri akunya jadi lebih stresnya tuh terkontrol deh gitu, nggak terlalu mikirin apa-apa gitu. Kalau aku sama sih, kurang lebih kayak Kak Dita, aku juga mau ucapin terima kasih dulu buat diri aku karena aku udah bertahan sejauh ini gitu. Untuk kedepannya mungkin pesan-pesan untuk diri aku jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain gitu. Jadi lebih bodo amat aja sama omongan orang lain dan lebih fokus saja ke diri sendiri gitu, memperbaiki diri sendiri. Dan kalau misalnya ada masalah, mungkin aku bakal cerita ke teman-teman dekat aku gitu, supaya nggak aku pendam sendiri yang nantinya bakal mengakibatkan diri aku stres atau depresi. Mungkin gitu aja sih. Ya, karena gini kayaknya yang aku lihat gitu, komentar orang lain itu sangat berpengaruh mungkin ya untuk kedepannya kita gitu, selalu memikirkan ini udah kata si ini gini, yang kata tadi Ainun bener banget teman-teman, kita tuh jangan selalu mendengarkan apa kata orang lain gitu, karena orang lain juga belum tentu merasakan diri kita gitu. Iya. Separaduk banget ya guys, banyak kayak ngebahas topik ini kan. Iya, bener banget. Kayak relatable banget gitu sama kehidupan kita sehari-hari, Apalagi Gen Z gitu ya. Apalagi kita Gen Z gitu ya. Kayak tambahlah konfliknya atau permasalahannya itu aja gitu. Oke, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol kesana kesini, aku pengen nanya nih, ya, kamu pernah nggak sih ngerasain di titik kamu tuh benar-benar berat gitu, hari-hari kamu tuh gak semangat, gak ada gairah kayak gitu? Iya, pernah banget ya, apalagi aku pernah banget ada di masa kegagalan gitu ya, baik pendidikan, kalian sebenarnya pernah ngerasa kegagalan banget gitu. Jadi kayak ngerasa kalau misalnya hidupnya juga kayak pusing, jadi mau ngejalannya juga males banget, mager, jadi kebanyakannya tidur gitu. Mungkin itu sih yang bikin aku kayak pernah ngerasain rasanya kayak down banget untuk kesehatan mental aku. Oke, untuk kakak-kakak gimana nih, pernah mengalami hal tersebut? Pernah dong, pernah pastinya. Mau dari siapa dulu? Kakak Dwi mungkin ya? Iya, ya pernah aku ada di masa kayak keluar kamar tuh kayak males, capek, jadi pengen istirahat dari dari hidup mungkin ya istilahnya, nggak ya kan Gen Z kan kayak aduh jadi capek banget meskipun udah ngapa-ngapain juga ya. Pernah sih sampai kayak nangis gitu, kayak mikirin gitu, ini tuh hidupnya tuh mau kemana sih, mau gimana sih Arahnya kemana ya? Arahnya mau kemana sih gitu, kok orang lain gini-gini sedangkan aku kok masih kayak gini gitu ya. Banyak juga sih faktor yang bikin aku kayak gitu kan, termasuk salah satunya akademik, terus pressure dari keluarga mungkin ya, pertemanan gitu ya, dan bahkan percintaan juga sempat jadi adalah sedikit ininya gitu lah, permasalahan yang masuk ke pikirannya gitu. Kalau dari aku mungkin ya, jadi waktu setahun ke belakang pernah punya masalah gitu sama keluarga gitu ya. Nah mungkin masa itu berat banget gitu bagi aku, sampai akhirnya aku tuh banyak ngurung diri gitu di kamar, kayak seharian di kamar, nggak pernah keluar kamar gitu, bahkan makan aja malas gitu, minum aja malas, makan malas.
kayak keluar kamar tuh cuman kayak ya udah mau mandi abis itu masuk lagi ke kamar tidur lagi kayak gitu. Bahkan sampai pernah nangis seharian itu berhari-hari kayak gitu-gitu. Apa ya, Gejala-gejala awalnya mungkin yang kakak-kakak ketahui nih, kan dari tadi kita habis ngebahas mengenai kesehatan mental gitu. Iya. Yang kakak-kakak ketahui nih gitu, gejala-gejala awalnya seperti apa contohnya gitu. Kalau aku waktu itu tuh ngerasain kayak cemas, takut, kayak aduh takut deh ngapa-ngapain tuh gitu. Kecemasan berlebihan gitu ya. Iya ada gitu ya. Jadi nggak konsen gitu mau gimana juga gitu ya. Apa sih bahasanya kalau sekarang? Anxiety itu ya? Iya. Sebenarnya. Ya anxiety gitu ya. Aku juga sempat konsul di psikolog online gitu, tapi psikolognya tuh bilang katanya harus ketemu langsung biar bisa di diagnosis gitu. Jadi aku nggak self diagnosis gitu, tapi waktu itu aku ngerasa kayak kecemasan lebih, konsentrasinya nggak fokus deh gitu, jadi berantakan gitu. Terus gangguan tidur juga gitu, kadang yang dulunya tidur jam 11 atau jam 10 gitu ya, waktu di masa itu aku tidur tuh jam 3 Jadi tidak teratur gitu ya. 2 gitu ya. Oke, proses setiap orang kan beda-beda ya, dan dari itu nggak apa-apa banget. Yang penting bukan jangan jangan terlalu cepat-cepat. Yang penting sembuh aja dulu gitu dari situasi rumit kamu. Tapi seberapa tulus kamu ngerangkul rasa sakit kamu tuh dulu sampai bisa bangkit lagi kayak sekarang gitu. Mungkin ada closing statement bisa buat teman-teman bisa untuk Ya, mungkin untuk kalian ya jangan pernah ngerasa sendiri gitu ya, dan konsultasikan kalau misalnya udah ada dari diri sendiri yang aneh gitu, kayak cemas berlebihan gitu, kayak dikit-dikit capek gitu ya. Terus jangan mendem sendiri terus gitu ya, usahain cerita gitu ke teman-teman terdekat kalian untuk solusinya bagaimana gitu ya, dan mengurangi cerita yang dipendam juga gitu ya. Oke, kalau dari aku pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi ngalamin fase stres atau cemas, kalian kalau misalnya kalian ngerasa diri kalian sudah nggak baik-baik aja, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kalian bisa bercerita kepada orang-orang yang kalian percayai, atau kalian bisa berkonsultasi dengan ahli yang profesional seperti psikolog atau psikiater. Dan ingat, kalian itu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Banyak orang juga yang mengalami hal yang sama, dan ada banyak yang peduli serta siap membantu kalian. Oke, terima kasih nih untuk Kak Greta dan Kak Ainun telah menyempatkan hadir di podcast Penyu dalam rangka menceritakan tentang kesehatan mental gitu ya. Sangat penting banget betul ya, dari awal kita pembahasan sampai akhir. Gak kerasa banget ya kita ngobrolin mental health tuh seseru dan sehangat ini ya guys ya. Dan mungkin karena emang sebenarnya topik kayak gini tuh dekat banget sama kehidupan kita juga gitu. Cuman kadang ya kita yang sibuk, jadi kita kurang memperhatikan hal tersebut gitu. Makasih banget nih buat Dwita dan Ainun yang udah ngebuka dan berbagi cerita dan pengalaman kalian yang gak cuman jujur tapi juga ngebantu kita buat ngerasa kalau misalnya kita tuh gak sendirian. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin sebelum video ini dimatikan, mungkin kita ada sedikit jargon mungkin jargon dari podcast kita. Iya, benar. Judul podcast kita tuh Penyu. Kalau kita menyebutkan Penyu, podcast emang nyantai dan seru. Oke? Boleh. 1, 2, 3. Penyu podcast emang nyantai dan seru.